Iya, shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan baik, luar biasa, sehat, senantiasa. Ya, saya mau menyapa buat semua yang ada di Indonesia, shalom dari Sabang sampai Merauke. Juga buat yang ada di luar negeri, di 5 benua yang sedang menyaksikan Mesbah Doa ini, shalom juga Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita saudara, hari-hari ini kita mau terus mencari Tuhan. Karena kita percaya kita ada di hari-hari yang terakhir, hari-hari di mana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dan menjadi mempelai yang kudus dan layak. Terima kasih Bapak buat malam hari ini kami sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa Tuhan menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau tetap menaikkan pujian penyembahan kami, apapun yang terjadi, keadaan di sekeliling kami yang tidak menentu. Kami mau tetap memuji menyembah Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, hadirat-Mu, tempat teraman bagi jiwa kami di hari-hari ini. Bawa kami semakin mendekat kepada Tuhan, mengejar kekudusan dan perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, sucikan, kuduskan hidup dan hati kami, supaya kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menghormati kekudusan-Mu ya Bapa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi kita mau puji, muliakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi saudara katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak lebih lagi katakan, kami nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Mari pemuji penyembah Tuhan, lebih lagi angkat tanganmu pada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Kami mau membawa pujian, penyembahan, nyanyian kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu.
Bagi Engkau Raja kami yang duduk di atas tahta Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan yang akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Biar pujian penyembahan kami tetap kami nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau layak kami sembah, Tuhan yang bertata dalam kemuliaan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Biar pujian penyembahan selalu ada dalam mulut kami kepadamu ya Bapa. Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan, Engkau yang bertahta di dalam kemuliaan. Bahkan Engkau akan datang kembali Tuhan di dalam kemuliaan itu Bapa. Persiapkan kami menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman. Kami Tuhan menerima jubah kekudusan yang daripadamu Bapa, untuk menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar kami kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela, karena kami tahu Engkau Tuhan yang berjanji, dan tidak ada satupun janji-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sudah berjanji Engkau akan datang menjemput kami. Bahkan Engkau turut bekerja dalam segala hal di hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan, kami sangat percaya kepada janji-janji-Mu, kami sangat percaya pada perkataan-Mu. Tidak ada satupun yang kami ragukan Bapa. Jadikan kami orang-orang yang terus percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal. Yes Lord Jesus, amin. Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu dengan iman. Kita mau berkatakan pada Tuhan, kami percaya. Amin. Tuhan Yesus, yes Lord, Engkau yang menjadikan kami pemenang di akhir zaman ini Tuhan. Yes Lord Jesus, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi saudara, kita mau imani kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi kami mau katakan, kami percaya. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji. Lebih lagi saudara, dengan iman kita mau berkatakan, ku percaya Kau Tuhan
lagi saudara dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau terus menopang anak-anak-Mu yang selalu setia mencari Engkau, yang selalu setia memuji menyembah Engkau, yang selalu setia hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah gagal menjadikan kami pemenang-pemenang-Mu selama kami mau diam dalam hadirat-Mu, dekat dengan Engkau Tuhan. Maka Engkau akan menjadikan kami pemenang yang melewati segala persoalan di hidup ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu atas hidup kami, bahkan janji kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami tahu Engkau Tuhan yang akan menggenapinya. Bapa, berikan kami kekuatan untuk terus berjaga-jaga di akhir zaman ini, di hari-hari yang terakhir. Kami mau terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kami mau terus Tuhan ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Membawa hidup kami sebagai penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk terus ada di dalam kekudusan-Mu ya Bapa, untuk terus menyenangkan Engkau Tuhan, supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau mendapati kami berkenan dan layak. Hanya itu kerinduan kami. Jadikan kami pemenang, jadikan kami penyembah yang benar, karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan kami Tuhan. Penyembahan bukanlah sekedar nyanyian, tetapi hidup yang kami berikan bagi Tuhan. Dengan segala yang kami perbuat, itu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan komitmen kami malam hari ini. Mari katakan saudara, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan, serahkan hidupmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
bawa hidup kami Tuhan malam hari ini. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Bawa kami untuk menghormati Engkau dalam hidup ini. Bawa kami untuk sungguh-sungguh menghargai tubuh kami sebagai bait-Mu ya Tuhan. Bawa kami sungguh-sungguh menyadari bahwa waktu demi waktu yang Tuhan beri adalah sebuah kepercayaan untuk kami jaga Tuhan. Karena kami tahu satu saat nanti Engkau akan meminta pertanggungjawaban atas hidup kami. Biar kami kedapatan layak di hadapan-Mu Bapa. Kami memberi hidup kami malam hari ini kepada Tuhan. Engkau yang melihat Tuhan. Setiap kami yang malam hari ini ada dalam hadirat-Mu, sucikan dan kuduskan Tuhan. Layakkan kami Bapa. Kalau ada yang belum berkenan di dalam hidup kami, biar Engkau Tuhan yang mengoreksi kami Tuhan. Beritahukan kepada kami ya Roh Kudus, apa yang harus terus kami bereskan di hidup ini agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau buang segala ikatan-ikatan dosa Tuhan. Kami mau terus ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Mampukan kami ya Roh Kudus. Karena kami tahu penyembahan adalah mempersembahkan hidup yang kudus, yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Mari saudara sekali lagi angkat tangan-Mu. Mari kita katakan sekali lagi pujian ini menjadi penyembahan kita. Ku tahu hidupku datang membawa persembahan tubuh kami yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Tuhan. Pakai setiap kami Bapa, bahkan di hari-hari ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup bagi kerajaan-Mu, sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan-Mu. Tuhan tolong kami Bapa, tidak ada henti-hentinya kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh kami tidak sanggup, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Bawa kami senantiasa Bapa di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Firman-Mu mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung. Ya, tetap semangat walaupun ini hari Senin, ya hari bekerja, tapi kita percaya Tuhan itu menyertai kita. Dan semua hari adalah harinya Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan malam hari ini. Kita sama-sama belajar. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 15 ya. Mazmur 15 saudara.
Di sana judul perikopnya Mazmur 15, judul perikopnya siapa yang boleh datang kepada Tuhan, ya. Temanya adalah petunjuk untuk menjalani kehidupan yang tak bercacat, ya. Daud, penulisnya adalah Daud. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Kalau saudara bawa Alkitab, ada judul perikopnya di sana adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Ternyata mau datang kepada Tuhan tuh ada syarat. Ya, jadi di sini dibilang siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ya, Mazmur Daud, ya, Mazmur 15 ayat yang pertama. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ya, ini Daud saudara menulis, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jadi ternyata ada syarat. Tidak semua orang, sembarang orang boleh datang kepada Tuhan, masuk ke gunung kudus. Artinya apa saudara? Waktu kita menaikkan pujian penyembahan, semakin kita masuk dalam, lebih dalam, itu kita sedang masuk ke gunung kudus Tuhan. Apa artinya? Masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Ya, dan kalau menghadap raja saja ada syaratnya. Saudara kan tidak mungkin datang ke istana. Saya pengen ketemu Jokowi, hari ini saya ke istana, Istana Merdeka sana, saya datang, terus saudara datang, lalu saudara menghadap security-nya, saya mau ketemu Pak Jokowi. Pasti akan ditanya, loh emang sudah ada janji, Anda tuh siapa? Ada perlu apa? Tidak sembarang. Mau ketemu presiden aja tidak sembarang, apalagi mau ketemu Tuhan. Ya, amin. Ya, mau ketemu raja aja tidak sembarang. Mau ketemu bupati aja, coba saudara ya. Mau ketemu bupati, ya apa sembarang? Enggak, kita harus tunggu persetujuan. Saya dulu pernah waktu pelayanan di Kapuas ketemu Bupati Kapuas, saudara. Ya harus hubungi dulu ajudannya. Kalau dia sudah kasih oke, tunggu ibu bupatinya ngomong iya apa tidak. Ya kalau sudah iya atau tidak itu ya harus atur waktunya sesuai, enggak. Ada persyaratan. Apalagi untuk bertemu Tuhan. Ya mari kita sebagai orang Kristen itu punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Supaya kita ini tidak jadi Kristen sembarang. Ya makanya saya bilang kenapa gak bisa titip-titip doa. Kenapa? Karena ya tidak ada yang bisa mewakili hidup pribadimu kepada Tuhan. Walaupun pendeta hebat doakan saudara, enggak. Tuhan mencari pribadimu. Nanti ketika engkau sudah ketemu Tuhan secara pribadi, engkau memahami syarat-syaratnya, baru engkau bisa masuk ketemu Tuhan, doamu dijawab. Ya orang-orang Kristen sekarang itu ya datang, Bu titip ya doa ini Bu, ya usaha pekerjaan ini bisnis saya. Maaf saudara, saya pengen membuka paradigma saudara. Bukan menjadi Kristen itu cuma saudara titip doa lalu hidup saudara diberkati. Hello, ayo kita punya paradigma yang benar. Ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa diwakili oleh siapapun, termasuk oleh pendeta hebat sekalipun, nggak ada. Saudara dengan Tuhanlah yang berurusan. Makanya di sini Daud berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ya, yang boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ya, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Waduh, syarat pertamanya aja udah berat saudara ya. Ya, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, artinya menjadi orang benar. Ya, kemarin ada yang WA saya, Bu, maaf ya ibu itu ngomong di mesbah doa, jangan titip-titip doa sama ibu. Ya, bukankah firman Tuhan berkata doa orang benar besar kuasanya? Ya, itu ada ayatnya loh Bu. Kalau ibu berdoa tuh kan besar kuasanya. Iya saya tahu. Tapi maksud ayat itu adalah doa orang benar. Andalah yang harus jadi orang benar dulu. Ya baru Anda berdoa pada Tuhan. Kita yang harus menjadi orang yang tidak bercela dulu, karena tidak ada yang bisa mewakili ya doa kita itu di hadapan Tuhan, pribadi, hubungan pribadi kita. Saya rindu saudara menjadi orang-orang yang memahami Tuhan. Ya, saya tahu banyak saudara yang punya pemahaman dulu mungkin waktu jadi Kristen, ya taunya oh yang penting titip doa, terus pulang mabok, udah titip doa kok ke pendeta. Enak aja saudara, emang Tuhan bisa buat main-main? Ya,
Walaupun saudara mau kasih perpuluhan 100 juta juga saudara titip doa, nggak bisa. Ya, kenapa? Tuhan tertarik dengan pribadimu. Ya, siapa yang boleh datang menghadap Tuhan ke gunung yang kudus? Yang pertama orang yang berlaku tidak bercela. Tapi ada yang bilang, Bu, emang ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Bagaimana mungkin kita ini kudus di hadapan Tuhan? Saudara, kekudusan itu bukan berarti saudara itu tidak melakukan dosa. Wah, saudara itu kudus benar-benar yang sudah saudara, ya kita ini dalam pikiran aja bisa berdosa kan. Iya, apa artinya hidup dalam kekudusan? Orang yang hidup dalam kekudusan itu adalah orang yang punya niat hati terus dibenarkan di hadapan Tuhan, punya niat hati untuk terus bertobat. Makanya pertobatan kita orang percaya, orang Kristen, bukan hanya di awal. Pertobatan terjadi setiap saat, setiap menit, setiap detik, bukan cuma di awal waktu kita jadi Kristen loh. Yaitu perjumpaan pertama dengan Tuhan kita bertobat. Tapi selanjutnya di hidup ini perlu bertobat. Iya, setiap hari kita perlu bertobat. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Waktu kita melakukan kesalahan, misalnya nih ya, kita di hati nih lagi jengkel sama orang. Lalu Roh Kudus ingetin kita, hatimu tuh enggak kudus loh. Udah berdosa belum? Sudah. Tiba-tiba kita langsung, Tuhan ampuni Tuhan, tadi saya ini hati saya jengkel sama dia, kuduskan aku dalam nama Yesus. Kudus lagi. Apa artinya hidup dalam keadaan yang tidak bercela itu? Ya, Tuhan melihat niat dan sikap hatimu yang terus mau dikuduskan oleh Tuhan. Satu kerinduan ya. Ada orang-orang yang telepon saya, Bu, saya berusaha keluar dari dosa saya, Bu, tapi kadang saya masih jatuh, Bu. Enggak apa-apa, lanjutkan terus. Tuhan menghargai setiap niat hatimu. Kekudusan yaitu sikap hati yang kita mau terus hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang seperti ini yang bisa masuk ke gunung Tuhan. Mereka yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, bukan pembohong. Ya, orang yang boleh masuk ke gunung kudusnya Tuhan, orang yang melakukan kebenaran ya dengan segenap hati. Jadi jangan suka berbohong. Suami-suami jangan suka bohongi istrimu karena Tuhan melihat. Istri-istri jangan suka bohongi suamimu. Anak-anak, saya tadi malam ada yang WA sama saya, Ibu, saya umur 10 tahun. Saya juga suka dengar mesbah doanya Ibu. Ya, waktu saya dengar, saya memuji Tuhan, saya menangis ya. Waktu Ibu ngomong soal pertobatan, saya akhirnya datangi papa mama saya ngaku saya sering ngambil uangnya papa mama saya. Ya, ini orang yang mau bertobat, saudara ya. Tuhan melihat orang yang hidup tidak bercela itu orang yang suka mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mari kita hidup di dalam ketulusan dan kejujuran. Kenapa, saudara? Hidup kudus itu, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang hidup dalam kekudusan, bukan orang kaya. Sekalipun engkau kaya raya, kalau engkau hidup dalam dosa, dalam dusta, tipu, muslihat, hidupmu tidak berbahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang hidup dalam kekudusan. Sekalipun uangnya pas-pasan, iya. Ya, jangan bilang saya tidak pernah mengalami. Saya pernah mengalami bahkan tanpa uang sepeser pun. Tapi hidup dalam kekudusan itu bahagia. Ya, percayalah apa yang kata firman Tuhan, saudara ya. Di sini dikatakan orang yang hidupnya tidak bercela, orang yang melakukan keadilan, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya, mereka yang boleh datang ke gunung kudusnya Tuhan. Ayat yang ketiga bisa dikatakan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Ya, jangan suka memfitnah, menyebarkan kabar hoax ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Hati-hati, saudara, orang yang tukang fitnah dengan lidah itu tidak layak. Sekalipun engkau berdoa, engkau menadahkan tanganmu, Tuhan tidak mendengar doamu. Kenapa? Mulutmu engkau pakai buat memfitnah. Jangan suka memfitnah. Fitnah saudara ipar, fitnah ya orang tua, fitnah. Jangan, saudara ya, kita belajar berkata jujur. Jangan mau bohong-bohong ya. Bohong putih, Bu. Saya itu bohong sih tapi bohong putih. Di mana ada bohong putih? Yang namanya bohong tetap bohong. Ya, bohong putih, bohong hitam enggak ada, saudara. Dosa itu tetap dosa. Jadi jangan berbohong, jangan berdusta. Ya, jangan apalagi memfitnah. Jangan memfitnah, saudara. Kita berdoa ya supaya kita jadi orang-orang dilayakkan Tuhan untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman
temannya. Ya, ternyata Tuhan itu melihat orang yang berbuat jahat terhadap temannya, engkau juga tidak layak masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itu saudara, jangan berbuat jahat. Pemfitnah, pengkhianat, Tuhan itu benci. Siapa yang boleh masuk ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh menghadap ke dalam hadirat Tuhan? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Ya, lalu yang berikutnya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Hari-hari ini saya banyak dapat WA orang-orang yang bermasalah dengan tetangga. Ada yang sampai suami saya udah mau ngamuk bu, mau bunuh tetangga, saudara ya. Begini saudara, kita ini kalau hidup bertetangga itu ya kita lah ya. Makanya ada yang bilang yang waras ngalah, saudara ya. Nggak apa-apa ya, kita tuh mengalah itu ya sudah, mengalah itu indah saudara ya. Tidak pernah ada kerugian dengan orang yang mau mengalah. Saya yakin saudara, kalau kita tetap berbuat baik, orang itu pasti dia akan berbuat baik juga kok ya. Nggak mungkin ada orang balas kebaikan dengan kejahatan. Tapi tetangga saya itu bu ya, tukang fitnah, besok masak ayam kirim ke rumahnya. Amin. Haleluya. Kalau ada tetangga yang berbuat begitu, besok saudara beli kue kirim ke rumahnya ya. Itu praktekkan, firman Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Kalau orang buat jahat kita balas dengan baik, itu artinya kita menumpu bara api di atas kepalanya. Dia kebakar sendiri kan? Iya, karena kejahatan tidak akan pernah kalah dengan kejahatan, tapi kejahatan bisanya kalah dengan kebaikan. Makanya mari kita terus melakukan kebaikan. Tapi tetangga saya itu ndak apa-apa, tetap balas dengan kebaikan. Tapi dia itu ndak apa-apa, tetap balas ya. Tetap lakukan kebaikan saudara. Kalau kita rajin berbuat baik, nggak mungkin orang tuh berbuat jahat. Ya, apalagi sudah sampai mau bunuh-bunuhan saudara ya. Aduh ya, mari kita berdoa biar kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, tetap berbuat kebaikan. Lama-lama dia juga pasti baik. Yang namanya kebaikan itu akan meruntuhkan kejahatan. Tapi kalau saudara balas dengan jahat ya sudah, itu yang ada adalah pertikaian, bisa berakhir memang pada pembunuhan. Kita berdoa, kita adalah orang-orang yang berbeda kata Tuhan Yesus. Engkau seperti domba di tengah serigala. Engkau itu seperti domba ya di tengah serigala, artinya apa ya, sudah domba itu tulus walaupun serigala itu selalu pengen buat jahat, tapi domba itu tulus saudara. Mari jangan saudara ya menimpakan cela kepada tetangganya ya. Kita terus berdoa, kita terus punya hubungan yang baik dengan tetangga, kalau perlu bagi-bagilah saudara ya. Kalau engkau diberkati, berbagilah dengan tetangga-tetanggamu, hidup dalam damai bersama-sama. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Siapa yang boleh naik menghadap ke gunung Tuhan, yang boleh masuk dalam hadirat Tuhan? Ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang memandang hina ya orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang boleh menghadap ke dalam bait Tuhan adalah orang-orang yang memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa saudara? Yang kemarin kita sudah belajar ya, mari kita terus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, bahkan memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan ya, dan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya, walaupun rugi tetap berpegang pada sumpah. Ini susah dicari. Yang namanya orang semua pasti pengennya untung. Bahkan banyak orang melupakan sumpah, yang penting untung. Mana ada orang melakukan sumpah yang penting rugi, tapi Tuhan mau. Kalau kita sudah berkata walaupun rugi, ya tetap lakukan itu. Tetap, makanya kalau bisa jangan bersumpah, katakan ya kalau ya tidak, kalau tidak. Lebih daripada itu dari iblis kata firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa ya supaya Tuhan memberikan kita hati dan hidup yang mau berpegang kepada sumpah akan hukum-hukum Tuhan. Kita mau berpegang kepada perjanjian dan kebenarannya Tuhan, supaya hidup kita ini boleh mengalami kemuliaan yang dari Tuhan saudara ya. Ternyata untuk boleh masuk ke pelataran Tuhan, ke rumah Tuhan, ke hadirat Tuhan, itu ada syaratnya. Orang-orang yang melakukan ya
kebaikan, kebenaran mereka yang layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang terakhir ayat yang kelima di sana dikatakan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Nah ini banyak ini yang telepon saya, yang WA. Bu, saya usaha saya itu pinjamkan orang dengan bunga ya. Lalu ya itu dosa atau tidak? Saudara baca saja sendiri, ini ayatnya jelas. Siapa yang bisa menghadap ke gunung Tuhan, ke gunung kudusnya Tuhan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba atau dibungakan ya. Kalau mau nolong ya, jangan makan bunga saudara ya. Kalau saudara memang mau memberkati, berkati, tapi jangan ditambah dengan bunga ya. Bahkan kalau bisa firman Tuhan berkata, kalau kita meminjamkan jangan harapkan kembali lagi. Sudah relakan, ikhlaskan. Ya di sini dikatakan ya, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ya, jadi kalau saudara mendengarkan malam hari ini, syarat untuk menghadap ke hadirat Tuhan tadi adalah orang yang tidak bercela, yang pasti tidak minum-minum, mabuk, berjudi. Saya mau berkata kepada saudara, mungkin ada yang menyaksikan malam ini, suami-suami yang masih terikat dengan judi, kemabukan, hidupmu bercela. Ingat, ya menghadap Tuhan pun tidak layak. Kita mau berdoa supaya Tuhan menguduskan hidup kita, dilepaskan dari semua ikatan dosa. Ya, bahkan di sini dikatakan yang kelima tadi adalah orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Jangan makan dari uang hasil dibungai saudara ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Ayat yang bagian B, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Apalagi menerima suap lalu kita melawan orang yang tak bersalah. Ini banyak terjadi mungkin di pengadilan atau orang-orang yang berhubungan dengan hukum. Ya, jangan karena ada uang disuap ya, lalu akhirnya kita merelakan kebenaran, kita singkirkan, lalu kita membela orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar. Orang yang seperti ini tidak layak untuk menghadap ke hadirat Tuhan. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Artinya apa? Siapa yang menjauhkan dosa dan melakukan semua hal ini, ya yang tadi dikatakan, yang tidak bercela, orang yang melakukan keadilan, orang yang mengatakan kebenaran, orang yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, orang yang tidak menimpa cela kepada tetangganya, orang yang memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang tetap berpegang pada sumpah walaupun rugi, orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan bunga, orang yang tidak menerima suap. Mereka ini kalau engkau berlaku demikian, engkau tidak akan goyah selama-lamanya. Wow. Siapa yang ingin hidupnya tetap teguh di dalam Tuhan, lakukan ini saudara. Maka kita ini menjadi orang-orang yang bisa masuk ke hadirat Tuhan, yang bisa didengar doa-doa kita. Karena itu jaminan bagi orang-orang yang melakukan semua hal ini yang ada di atas tadi. Yang pertama, kita bukan hanya bisa menghadap datang kepada Tuhan, tapi kita juga, kata firman Tuhan ini, tidak akan goyah selama-lamanya. Di saat hari-hari ini semua sedang digoncangkan, ya, semua sedang tergoncang saudara. Ini adalah akhir zaman. Mari kita terus berjaga-jaga. Tuhan berkata di hari-hari terakhir Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga, supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan. Bagaimana supaya kita tidak tergoncang dan tidak tergoyah? Lakukan semua hal ini, hidup dalam kekudusan, jauhi segala kejahatan dan terus berpegang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan semua hal ini, maka kita menjadi orang-orang yang layak masuk ke gunung kudus Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, bukan titip sama pendeta, tapi datang sendiri menghadap Tuhan, karena Tuhan lebih tertarik ya persembahan hidupmu ketimbang engkau datang hanya meminta-minta kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari saudara, saya percaya kita tahu bersama
bahwa penyembahan itu bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kita, tapi hidup ini adalah penyembahan. Siapa yang mau datang kepada Tuhan hari ini? Kita semua. Kita sudah lihat tadi syaratnya, orang-orang yang boleh datang menghadap masuk ke rumah Tuhan, boleh menumpang di kemahmu. Ya, orang yang boleh datang menghadap kepada Tuhan, mereka yang bersih kelakuannya dan murni hatinya. Biar kita mau berkata malam ini, kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan membawa hidup. Bahkan apapun yang sudah saudara jalani, saudara alami, apapun yang sudah saudara lakukan hari-hari ini, ketika itu tidak berkenan, mohon pengampunan pada Tuhan. Mari bawa persembahan yang benar, karena persembahan yang hidup, itulah hidup kita sendiri di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini menjadi doa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Lebih lagi saudara, katakan layakkan kami Tuhan untuk menghadap-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa menukarkan ibadah yang sejati dengan apapun. Dengan uang, persembahan, persepuluhan, apapun tidak bisa kami tukarkan. Penyembahan adalah hidup yang kami serahkan bagi Tuhan. Penyembahan adalah hidup yang sepenuhnya kudus bagi Engkau. Kami tahu hari ini untuk datang menghadap ke rumah-Mu ada syaratnya Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, yang hidupnya tidak bercela, yang tidak mencela tetangganya, yang berbuat baik kepada semua orang, yang tidak meminjamkan uang dengan makan bunga. Tuhan, mampukan kami Tuhan hari-hari ini untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, agar kami layak untuk menghadap ke rumah-Mu. Kami layak berdiri di gunung-Mu yang kudus. Kami tahu hidup adalah penyembahan. Hidup kami penyembahan. Kalau hari-hari ini ada orang-orang yang masih bergumul dengan dosanya, untuk memberi hidup yang terbaik, pulihkan Tuhan. Bahkan kalau ada suami-suami Tuhan yang belum bertobat hari ini, biarlah Engkau Bapa yang menyelamatkan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, mereka yang hari ini sedang berlutut, suami, istri, dan anak-anak. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Apapun yang sedang kami gumuli, Tuhan menjadi jawaban. Kalau ada pergumulan untuk suami yang belum bertobat, Tuhan Engkau jamah. Buat istri yang belum bertobat, Engkau jamah. Persatukan setiap
keluarga untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan bersama-sama, bergandeng tangan, bersehati menghormati hadirat-Mu, menghormati Tuhan di gunung-Mu yang kudus. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga Tuhan, untuk mereka boleh sungguh-sungguh mencari Engkau di hari-hari ini. Kami tahu hari-hari ini kami harus semakin mendekat pada Tuhan. Di saat goncangan pemurnian demi pemurnian sedang terjadi, kami tidak mau menganggap ini hanya biasa-biasa saja. Kami tahu Tuhan sedang berbicara kepada umat-Nya untuk terus mendekat kepada Tuhan. Jadikan kami layak Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, suami istri yang diambang perceraian, Tuhan menjadi jawaban dalam nama Yesus. Bahkan mungkin mereka yang tidak lagi memiliki suami, tidak memiliki istri, mereka single parents, Tuhan membesarkan anak-anak mereka, Tuhan menjadi jawaban, memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus kuat di dalam Engkau. Berkati orang-orang tua kami Tuhan, oma opa kami di masa tua mereka tetap berjaga-jaga, tetap hidup dalam damai sejahtera sukacita. Keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta Tuhan yang berjanji. Kami berdoa bagi anak cucu kami mungkin yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk jodoh. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat anak-anak kami juga, atau kami yang sedang merindukan punya keturunan, memiliki anak, keturunan ilahi, dalam nama Yesus Engkau yang berjanji beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus Engkau menjawab semua kerinduan kami. Berikan kami Tuhan kepercayaan-Mu untuk boleh membesarkan anak-anak keturunan ilahi. Setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus dibukakan. Tidak ada roh kemandulan, karena kami harus menggenapi firman Tuhan atas hidup kami. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang sakit terbaring di ranjang hari-hari ini, sakit apapun Tuhan menjadi jawaban. Jamah setiap sakit penyakit, bahkan setiap mereka berikan Tuhan suara-Mu di tempat pembaringan, mereka boleh berjumpa dengan Engkau dan mengenal rencana dan kehendak Tuhan secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati obat-obatan Tuhan, semuanya boleh terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa buat tim medis juga hari-hari ini yang sedang ada di dalam menangani COVID-19. Kami percaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Mereka boleh berdiri teguh Tuhan, bahkan keluarga rumah tangga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadi jawaban. Berkati anak-anak terlantar, fakir, miskin Tuhan. Mereka terus akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan juga Engkau pertemukan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati dengan kami Tuhan, untuk terus melayani mereka Bapa. Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan semua orang-orang yang sedang bergumul dengan persoalan yang berat hari-hari ini, yang rasanya tidak ada jalan keluar, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami berseru, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkaulah jawaban doa kami. Hanya sejauh doa Tuhan ketika kami datang kepadamu. Lepaskan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dosa apapun Tuhan, dalam nama Yesus. Narkoba, obat-obatan terlarang Tuhan, kepahitan, kekecewaan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat buat Indonesia. Shalom buat Indonesia. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat Indonesia. Hujan keselamatan tercurah bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan selamatkan. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan senantiasa menyertai mereka, berikan damai sejahtera, sukacita, hikmat dari Tuhan untuk membawa bangsa ini Tuhan kepada rencana dan kehendak-Mu. Berkati seluruh jajaran kabinet yang ada juga Tuhan, menyertai TNI Polri Tuhan. Mereka yang terus bekerja bagi kepentingan bangsa ini, menjaga NKRI dalam satu kesatuan. Tuhan memberkati anak cucu mereka, bahkan anak istri mereka dimanapun berada, yang ditinggalkan
akan bertugas Tuhan menjagai. Terima kasih kami menyerahkan seluruh dunia ini, benua-benua di 5 benua besar yang ada di dunia dan negara-negara bagian di dalamnya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Lawat dan pulihkan, terjadi pertobatan massal dan bukan kematian massal. Kami usir segala roh kematian. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat. Kami percaya juga COVID-19 Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa merenggut nyawa kami tanpa seizin Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Biarlah kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau Bapa, karena kami percaya Tuhan kami dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan melihat bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil, bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya kita semua juga diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan lupa like, share, dan komen. Dan saya percaya saudara, biarlah di hari-hari terakhir ini kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, karena tidak ada tempat lain untuk kita menguatkan diri selain dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa bagikan dan share video ini kepada saudaramu, temanmu, supaya mereka juga mendapat kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.